Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palestina adalah negara yang berada di Asia Barat, antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Status politik negara ini masih diperdebatkan. Sebagian besar negara di dunia, termasuk anggota Organisasi Kerjasama Islam, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan beberapa negara-negara bekas Uni Soviet telah mengakui keberadaan Palestina sebagai sebuah negara berdaulat. Seperti yang sudah banyak orang ketahui bahwa kaum Yahudi Israel berkeinginan menguasai Palestina dengan dalih sejarah dan bahwa orang-orang Yahudi berhak untuk memiliki tanah Palestina secara umum. Kita bisa lihat hingga sekarang bagaimana keadaan di Palestina. Karena sesungguhnya orang-orang Yahudi itu bukan orang yang berhak mendapatkan tanah itu karena mereka datang ke tanah Palestina belakangan. Orang-orang Yahudi Israel ini menurut berbagai sumber berkepentingan bahwa di Palestina, tepatnya di Masjidil Aqsa, mereka meyakini disitulah tempatnya Haikal Sulaiman, dan Haikal atau Kuil Suci Sulaiman itu maksudnya tempat yang dulu pernah dibangun Nabi Sulaiman. Mungkin semacam masjid bagi umat Islam dan tidak besar, hanya beberapa meter saja. Orang-orang Yahudi ini berusaha untuk menggali situs-situs itu dan ingin mendirikan kembali Haikal Sulaiman dan merobohkan Masjidil Aqsa. Karena mereka meyakini jika Haikal Sulaiman ini terbangun kembali, maka inilah puncak kejayaan orang-orang Yahudi dan akan menguasai dunia menurut keyakinan mereka. Dalam keyakinan kaum muslimin pun sama, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan hal itu, sebagaimana yang disebutkan dari Abu Umamah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan senantiasa ada sekelompok umatku yang berada di atas kebenaran, mengalahkan musuh-musuhnya, dan orang-orang yang memusuhi mereka tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka kecuali sedikit musibah semata. Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang urusan Allah." Wahai Rasulullah, di manakah kelompok tersebut? Tanya para sahabat. Rasulullah menjawab, mereka berada di Baitul Maqdis dan serambi Baitul Maqdis. Jadi, bagi umat Islam ini bukan hanya sekedar mimpi, tapi ini sebuah kenyataan dari apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kelak kekuatan kaum muslimin akan menyatu di Syam, tepatnya di Palestina. Disebutkan dalam sejarah, baik sejarah yang dicatat oleh para ulama-ulama muslim atau sejarah yang dicatat orang-orang barat, bahkan sejarah ini juga tertera dalam Perjanjian Lama Taurat bahwa dahulu yang menghuni negeri tersebut bukan Yahudi. Yahudi itu datang jauh belakangan. Bagaimana mungkin Yahudi mengklaim bahwa itu tanah mereka? Sesungguhnya mereka ini adalah umat yang terusir dari Mesir. Orang-orang Yahudi hidup di Mesir dari Bani Israel, kemudian dibawa hijrah oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi mereka itu datang belakangan. Lalu siapa yang pertama kali? Menurut beberapa situs sejarah, ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang menempati itu adalah satu kabilah yang bernama Kan'aniyun, karena Kan'aniyun ini kabilah keturunan dari Sam ibn Nuh alaihi salam. Artinya kabilah ini dari Jazirah Arab, jadi orang Arab yang pertama kali memiliki tanah itu. Jadi, dahulu ketika terjadi paceklik yang luar biasa di Jazirah Arab, sehingga banyak yang kelaparan dan meninggal, maka kemudian mereka mencari tanah untuk hidup, karena mereka sudah tidak bisa hidup lagi di Jazirah Arab. Mereka pun berhijrah sampailah ke negeri yang hari ini disebut dengan Palestina. Jadi mereka adalah kabilah Kan'aniyun, kabilah dari Arab, dan mereka memiliki beberapa kabilah. Ada kabilah Amoriyun yang mereka hidup di lembah-lembah Palestina, dan kemudian ada kabilah Yagusyun, dan mereka hidup di negeri di sekitar Al-Quds, yang kita sekarang kenal dengan Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Kemudian ada pun Kan'aniyun, mereka hidup di suatu daerah yang bernama Ariha, dan Ariha ini merupakan kota tertua di dunia. Belum ada kota di zaman itu kecuali Ariha ini, maka hiduplah kabilah Kan'aniyun ini. Jika membaca dalam Perjanjian Lama Taurat, bahkan disebutkan juga dalam Injil tidak ada kalimat Bani Israel atau Yahudi, yang ada ialah kabilah Kan'aniyun, dan mereka itu mengakui dan tercantum dalam kitab-kitab mereka tidak ada Bani Israel, apalagi Yahudi. Munculnya kabilah ini
kita tahu bahwa Palestina itu berdekatan dengan Mesir, hanya dipisahkan dengan padang pasir yang luas. Jadi antara Mesir dan Palestina itu berdekatan. Kemudian suatu hari, ada satu kelompok yang ketika itu menyerbu Mesir, yang kemudian akhirnya terjadilah kesepakatan. Karena waktu itu antara Palestina dan Mesir menyatu, tidak berbeda negara seperti sekarang ini, Mesir dan Palestina menjadi satu. Kemudian ketua kelompok yang menyerang Mesir ini berdamai, maka mereka pun meminta daerah yang disebut dengan Al-Falas, yang kemudian disebut Palestina, dan sekarang kita kenal dengan nama Palestina. Dari situlah kabilah yang menyerbu ini akhirnya menetap di sebuah tempat bernama Al-Falas, yang sebelumnya sudah ada orang Arab tinggal di sana, sehingga kemudian berlalunya zaman, mereka akhirnya saling menikah sesama mereka antara Yahusiyun, Amuriyun, juga Haniyun. Akhirnya tidak ada daerah yang lebih dikenal daripada Falas, yang kemudian kita sebut Palestina. Itulah sejarah penamaan Palestina, jadi sebuah nama tempat yang kemudian sekarang disebut dengan Palestina. Lantas, kenapa kemudian muncul Bani Israel dan muncul nama Yahudi di sini? Kapan mereka masuk ke Palestina? Yang mana kita tahu bahwa cerita tentang Yahudi berarti kita cerita tentang kisah Nabi Yakub alaihi salam dan anak keturunannya. Sedikit kita kisahkan tentang Nabi Yakub, supaya kita semua paham dari mana munculnya orang-orang Yahudi Bani Israel ini. Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki 2 istri dan 1 budak, walaupun yang sebagian kita ketahui hanya memiliki 1 ialah Siti Sarah dan memiliki budak namanya Siti Hajar. Nabi Ibrahim memiliki istri lain dan mempunyai anak, tetapi yang masyhur adalah dari Siti Sarah. Lahirlah seorang yang kemudian menjadi nabi penerus Nabi Ibrahim yang bernama Ishak. Dan dari Nabi Ishak lahirlah Nabi Yakub. Yakub ini memiliki banyak saudara dan selalu ada konflik antara Nabi Yakub dan saudara-saudaranya. Dan Yakub ini anak Nabi Ishak paling soleh, yang kemudian menjadi penerus beliau menjadi nabi. Beliau ini terkadang di malam hari selalu menyendiri dan bepergian di malam hari. Jika diterjemahkan dalam bahasa Arab, pergi di malam hari itu namanya Isya. Kemudian, karena Nabi Yakub sering berjalan tengah malam, ia pun disebut dengan Israel. Kata Israel diambil dari gabungan 2 kata. Isra yang artinya budak, dan Eli yang artinya Tuhan. Dalam bahasa Arab, nama ini biasanya disebut dengan Abdullah, karena Yakub itu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang di zaman itu menggunakan bahasa Ibrani, jadi menyebutnya sebagai Israel. Jadi penamaan Israel itu dari Nabi Yakub, dan Nabi Yakub alaihi salam itu memiliki 4 orang istri, yaitu Rahil, Lia, dan 2 lagi dari budak. Dari semuanya melahirkan anak yang berjumlah 12 anak, dan dari salah satu istri Nabi Yakub yang bernama Rahil, lahirlah seorang nabi yang kelak akan meneruskan kenabian Nabi Yakub alaihi salam, yang bernama Yusuf dan juga saudaranya bernama Benyamin. Mungkin sebagian dari kita tahu bahwa sejarah ini ma'ruf sering diceritakan. Kita tahu Yusuf sering dizolimi oleh saudara-saudaranya sampai-sampai beliau ini pernah dibuang ke sumur, dan pada suatu hari kemudian ada pedagang yang membawanya dan sampailah beliau di Mesir. Di sana beliau dibeli oleh salah seorang dari pejabat Mesir. Singkat cerita, beliau diangkat menjadi pejabat tinggi di Mesir. Dari sinilah kemudian beliau membawa seluruh keluarganya dari Palestina menuju ke Mesir, dan tidak ada lagi satupun keturunan Nabi Yakub yang tinggal di Palestina, karena kedua belas saudara Nabi Yusuf itu semuanya berangkat ke Mesir dan ditampung oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Karena beliau telah menjadi pejabat besar dan sangat dihormati oleh kerajaan Mesir, ketika itu, selama Nabi Yusuf hidup, maka Nabi Yakub alaihi salam dan anak-anaknya diberikan sebuah daerah, dan mereka hidup dan mendapatkan fasilitas yang luar biasa di sana. Maka beranak pinatlah mereka 12 putera Yakub ini di sana, dan disebut mereka sebagai Bani Israel, keturunan Israel, atau keturunan Nabi Yakub. Selama mereka berada di Mesir dan Nabi Yusuf masih hidup, mereka dihargai, dan mereka hidup senang dan mewah. Akan tetapi setelah Nabi Yusuf alaihi salam wafat, mulailah bangsa Mesir menekan mereka. Suku Kipti, suku terbesar ketika itu yang menguasai Mesir, dan rajanya Fir'aun
mulai menjajah Bani Israel ini dan pada akhirnya Bani Israel ini dijadikan budak Firaun. Pada era inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada mereka Nabi Musa alaihi salam. Kepada Bani Israel ini diutus banyak nabi, tapi mereka mendustakan para nabi itu. Mereka itu dijadikan bahan olok-olok, bahkan banyak nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Juga ada 3 nabi yang diutus sekaligus kepada Bani Israel, dan semuanya dihabisi. Singkat cerita, puncak dari kejayaan Bani Israel ialah pada masa Nabi Sulaiman, yang mana ayahnya Nabi Sulaiman yaitu Nabi Daud alaihi salam. Di saat kepemimpinannya menjadi raja, beliau telah mempersatukan kembali Bani Israel. Dan setelah beliau wafat maka puncak kekuasaan Bani Israel berpindah ke tangan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini adalah puncak kekuasaan Bani Israel, puncak kekuasaan Yahudi, yang mana kita ketahui bahwa hanya ada 4 raja yang bisa menguasai sebagian besar dunia, yang 2 mukmin dan 2 kafir. Yang pertama Raja Zulkarnain, yang mana disebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi, dan yang kedua Nabi Sulaiman alaihi salam. Kedua raja ini mukmin, dan 2-nya lagi kafir, yaitu yang pertama Namrud di zaman Nabi Ibrahim, dan yang kedua ialah Butu Nasar. Nabi Sulaiman ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuasaan yang tidak diberikan kepada orang sebelum dan setelahnya. Pada zaman Nabi Sulaiman inilah beliau membangun satu tempat ibadah menggantikan tabut yang namanya Haikal Sulaiman, yang sekarang menjadi mimpi orang-orang Yahudi itu. Nabi Sulaiman yang membuat haikal itu, dialah yang pertama kali meninggikan Masjidil Aqsa. Jadi, kalau Nabi Ibrahim meninggikan Masjidil Haram, sedangkan Masjidil Aqsa ditinggikan oleh Nabi Sulaiman. Dan ketika beliau mendirikan Masjidil Aqsa, maka beliau meminta kepada Allah 3 hal, yaitu 1. Agar Allah memberikan hukum yang sesuai dengan hukum Allah. 2. Agar diberikan kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun setelahnya. 3. Agar siapapun orang yang masuk ke masjid ini dan tidak ada niat kecuali salat, dan ketika keluar maka dia sudah hilang dosanya seperti anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Maka Nabi Sulaiman pun membangun tempat ibadah yang disebut dengan Haikal Sulaiman. Masjidil Aqsa yang lama di zaman Sulaiman itu disebut Haikal namanya, dan kemudian rubuh lalu dibesarkan lagi, dan akhirnya menjadi besar. Dan bangsa Yahudi ini ingin mencari itu. Dulu ketika Nabi Sulaiman mendirikan Masjidil Aqsa yang disebut Haikal itu, ukuran tepatnya dari mana ke mana, berapa meter lebarnya, kemudian panjangnya berapa meter, dan jika sudah ketemu situs ini, maka mereka akan membangunnya kembali, dan Masjidil Aqsa akan dirobohkan, sehingga Haikallah yang naik. Itulah tujuan Yahudi Israel sampai hari ini. Oleh karena itu, mereka menggali lubang bawah tanah di Masjidil Aqsa, digali oleh mereka dari sedikit demi sedikit. Karena di bawah tanahnya, di bawah tembok ratapan itu, mereka mencari tempat haikalnya Sulaiman ini. Jadi para ilmuwan Israel ini terus mencari dan ingin membangunnya, dan mereka akan mendirikan Israel Raya persis di atas haikal Sulaiman itu. Dan ketika Nabi Sulaiman wafat, anak-anaknya ini mulai berebut kekuasaan. Karena itu goncanglah Bani Israel, sudah tidak ada raja lagi. Karena raja itu hanya ada 3 di zaman Bani Israel, yaitu Tolut, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Setelah itu sudah tidak ada raja lagi, dan mereka pun berpecah satu demi satu. Dan ketika mereka lemah inilah, bangsa-bangsa luar mulai menjajah orang-orang Yahudi, dan dari situlah datang pasukan dari Irak, pasukan Babil. Kemudian menghancurkan bangsa Yahudi, menawan mereka, dan memperbudak. Mereka pun dibawa ke Irak, dan sebagian ada yang lari ke Mesir. Ketika muncul Perdana Menteri, kemudian menguasai Babil. Perdana Menteri itu bernama Butu Nasar. Ialah yang menghancurkan negeri Palestina sampai sehancur-hancurnya dan merobohkan Haikal Sulaiman sampai hancur lebur. Orang-orang Yahudi pun ditindas, diperbudak. Oleh si Butu Nasar ini, semua hancur hingga disinilah Taurat hilang. Allah, Taurat hilang. Orang-orang Yahudi bingung. Akhirnya sebagian dari mereka mulai merangkai Taurat, sehingga disitulah ucapan firman Allah tercampur dengan campur tangan manusia.
sehingga dari situlah akhirnya Taurat mulai berubah dari aslinya. Sejarah mencatat secara baik bagaimana Bani Israel melakukan penyimpangan tersebut sebagaimana terekam baik dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Dalam riwayat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dituturkan Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, sesungguhnya Bani Israel menulis sebuah kitab dan membuang Taurat. Dalam riwayat tersebut, Imam Baihaqi meriwayatkan dalam bab Syu'abul Iman dari Abdullah bahwa ketika Bani Israel mengalami masa yang panjang dan hati mereka menjadi keras, mereka membuat kitab yang diinginkan hati mereka dan dihalalkan lisan mereka. Dari sini umat Yahudi mulai tersesat karena alwahnya Taurat hilang berceceran kemana-mana karena Palestina dihancurkan oleh Buhtun Nasar. Singkat cerita akhirnya kaum Yahudi pun ditindas, maka setelah zaman Buhtun Nasar berlalu dan datanglah bangsa Persia mereka menyerbu dan menang, pada akhirnya orang-orang Yahudi dikembalikan ke Palestina. Tak lama berselang datanglah bangsa Romawi dan akhirnya Persia pun tunduk di tangan Romawi. Akhirnya orang Yahudi diperbudak lagi, sebagai dari mereka ada yang hijrah sampai ke Madinah, dan inilah mengapa dahulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang Yahudi di Madinah. Karena ketika bangsa Romawi berhasil mengalahkan bangsa Persia, maka orang-orang Yahudi, sebagian dari mereka lari, dan mereka mempercayai ramalan bahwa kelak akan muncul seorang nabi di tanah yang banyak pohon kurma, yang kemudian sekarang kita disebut dengan Madinah Al-Munawwaroh. Dan kemudian berangkatlah mereka ke Madinah untuk berlindung secara besar-besaran, tapi kemudian setelah tahun 1700-an, orang-orang Yahudi ini mulai memprakarsai untuk mengumpulkan orang Yahudi yang kemudian akan dikumpulkan di Palestina. Dan pada tahun 1940-an, barulah datang bantuan dari bangsa Inggris dan Amerika, yang pada akhirnya orang-orang Yahudi tersebut diresmikan untuk membuat negara sendiri yang sekarang disebut Israel. Jadi orang Israel ini sekarang hanya bersandiwara, mereka membuat cerita seolah-olah Palestina itu tanah mereka, padahal sejengkal pun tanah itu bukan tanah mereka. Dan itulah sebagian kisah dari negeri Palestina. Semoga menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestina, dan semoga saudara kita yang ada di sana selalu dalam keadaan baik-baik saja. Untuk itu kita senantiasa mendoakan agar saudara-saudara kita di sana dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka merasakan kemerdekaan seperti apa yang kita rasakan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan, tutur kata, juga pembahasan yang salah. Tolong dikoreksi, dan silahkan memberi kritik, komentar, serta saran di kolom komentar. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.